Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maya Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab 9 yaitu grouping dan tindakan tidak etis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Septiana Rizky selaku moderator dan rekan saya Kofifa Ayu Pitaloka, Indi Lutfianti, Anissa Perwitasari, dan Nova Anggraini. Baik, langsung saja ke materi pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian grouping. Grouping adalah fenomena dalam pengambilan keputusan kelompok di mana anggota kelompok cenderung mencapai kesepakatan cepat tanpa evaluasi kritis karena keinginan untuk menghindari konflik dan mempertahankan harmoni kelompok. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Hiptaloka. Di sini saya akan menjelaskan tentang model teoritis dari grouping. Yang pertama ada antecedent atau faktor penentu grouping, yakni terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya grouping. Yang pertama adalah kohesivitas tinggi, yakni merupakan kekuatan untuk menjaga kelompok agar tetap utuh. Yang kedua isolasi grup, yaitu memisahkan diri dari pendapatan orang lain atau pendapat orang lain. Yang ketiga adalah kurangnya metode prosedur untuk mencari informasi dan penilaian. Keempat, kepemimpinan yang direktif. Yang terakhir adalah kelompok berada pada tekanan yang tinggi. Adapun simptom atau gejala grouping. Gejala-gejala suatu kelompok terkena grouping yaitu yang pertama adalah illusion of invulnerability, yang kedua adalah rasionalitas kolektif, yang ketiga percaya pada moralitas terpendam yang ada pada diri kelompok, yang keempat adalah stereotype of outgroup, yang kelima tekanan langsung pada anggota yang berbeda, keenam self-censorship, ketujuh adalah ilusi bahwa semua anggota sepakat dan bersuara bulat, dan yang terakhir adalah self-opined mean guard, yaitu menjaga mental untuk mencegah yang bertentangan dengan keputusan kelompok. Terima kasih. Saya Indi Lutfianti, NIM 1903101052 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai grouping dan perilaku tidak etis. Grouping merupakan situasi dalam proses pengambilan keputusan yang menunjukkan tumbuhnya kemerosotan moral yang disebabkan oleh tekanan-tekanan kelompok. Tingginya kesepakatan antar anggota kelompok untuk menjaga kekompakan dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama menyebabkan rendahnya motivasi untuk menilai kebenaran keputusan tersebut terhadap moral dan etika yang berlaku. Teori ini memberikan penjelasan mengapa beberapa organisasi membiarkan atau mengabaikan anggota organisasi melakukan tindakan tidak etis meskipun mereka memahami bahwa aktivitas tersebut salah. Tindakan tidak etis di perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh budaya organisasi, namun pengaruhnya dapat positif dan negatif. Budaya organisasi dapat berpengaruh positif pada tindakan etis organisasi karena adanya tanggung jawab bersama atas tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok. Namun sebaliknya, budaya organisasi dapat berpengaruh negatif karena adanya difusi atau penyebaran, tanggung jawab atau penghindaran kolektif dari konsekuensi tindakan tidak etis. Grouping akan meningkatkan kemungkinan organisasi melakukan tindakan yang tidak etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Pertasari, NIM 1903101056 akan menjelaskan cara mencegah grouping. Konflik terprogram melalui Devil's Advocate dan dialek methods dapat menimbulkan opini yang berbeda berkaitan dengan perasaan personal pada keputusan manajer dan anggota kelompok. Kedua metode tersebut dapat mencegah grouping. Yang pertama adalah Devil's Advocate. Devil's Advocate adalah seorang yang mengambil posisi berlawanan dengan argumen kelompok.
Devil's Advocate memberikan kritik pada keputusan yang diambil kelompok untuk menguji keabsahan atau validasi argumen tersebut. Hal ini akan menghindarkan kecenderungan terjadinya groupthink pada kelompok dan tetap berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk terjadinya perilaku tidak etis. Yang kedua adalah dialectic methods. Dialectic methods merupakan penataan perdebatan antara pandangan yang bertentangan dalam kelompok terlepas dari perasaan pribadi anggota. Kelebihan metode ini adalah presentasi dan debat dari asumsi yang mendasari tindakan yang diusulkan. Kesalahan asumsi yang digunakan dalam tindakan dapat menyebabkan tindakan yang tidak etis. Metode dialek berbeda dengan program Devil's Advocate. Dialect methods memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bertentangan untuk memberikan argumen. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Groupthink dalam akuntansi. Pendiri keakuntan didorong oleh banyaknya badan profesional termasuk Institute of Management Accountant dan American Institute of Certified Public Accountant untuk menyiapkan siswa agar dapat bekerja berbasis kelompok. Tantangan tersebut direspon dengan banyaknya para pendidik menggunakan aktivitas kelompok dalam pengajarannya. Oleh karena mayoritas pendidik akuntansi sekarang menggunakan aktivitas kerja kelompok, akademisi seharusnya mempertimbangkan dampak negatif dari fenomena groupthink berkaitan dengan hasil dari pemecahan masalah kelompok. Hal ini penting karena fenomena tersebut memiliki dampak tidak hanya pada kualitas keputusan yang dibuat oleh siswa dalam kelas, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pertimbangannya sebagai pekerja profesional dalam lingkungan yang berbasis kelompok. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.